Mengenai insiden jatuhnya alat berat di Masjidil Haram, calon haji yang tewas mencapai 107 orang. Selain calon haji yang tewas, lebih dari 200 orang terluka. Pemerintah Arab Saudi masih menangani korban tewas dan terluka. Korban tewas akan diurus oleh kantor ibadah haji setempat untuk dimakamkan sesuai dengan aturan yang berlaku di Arab Saudi. Selain korban tewas, masih ada juga 30 calon haji yang terluka. Para korban dirawat di sejumlah rumah sakit di Arab Saudi, antara lain Rumah Sakit An-Nur, Rumah Sakit Zahir, dan Rumah Sakit King Abdul Aziz. Sedangkan 10 orang yang tadinya dirawat sudah boleh kembali di pemondokan. Saudara, jumlah korban tewas warga negara Indonesia dalam insiden kren di Masjidil Haram bertambah menjadi 7 orang, sedangkan 1 anggota jemaah belum ditemukan keberadaannya. Panitia penyelenggara ibadah haji daerah Kerja Mekah memastikan jumlah korban tewas warga negara Indonesia berasal dari Medan dan Jepara, sedangkan Rubiah warga Sintang Kota hingga kini masih dicari panitia penyelenggara ibadah haji daerah Kerja Mekah. Para korban adalah jemaah haji yang tertimpa kren atau alat penderek barang berat pada 11 September lalu. Saat itu jemaah haji sedang bersiap melakukan sholat maghrib. Kren jatuh di area Masjidil Haram yang kini sedang dalam tahap renovasi dan perluasan area. Nanti kami akan cari juga ya, baik cari ke rumah sakit Arab Saudi ataupun ke tempat pemulasaran jenazah ya. Ya, saudara, berikut nama-nama korban musibah jatuhnya kren di Masjidil Haram 11 September lalu, warga negara Indonesia. Iti Rasmi Darmini asal Kloter JKS 20 Jakarta 23, kemudian Mas Nauli Sijuadil Hasibuan. Kemudian ada Painem Dalio Abdullah. Kemudian ada juga Saparini Baharudin Abdullah. Kemudian Nur Hayati Rasad Usman, Ferry Mauludin Arifin, serta Adang Jopi Lili. Saudara, terkait insiden ini, Raja Arab Saudi Salman bin Abdul Aziz Al Saud Sabtu malam mendatangi tempat kejadian jatuhnya alat penderek bahan berat atau kren di Masjidil Haram. Sebanyak 107 orang tewas tertimpa alat derek ini. Selain mendatangi tempat insiden, Raja Salman juga mengunjungi korban yang dirawat di rumah sakit khusus An-Nur di Mekah. Ia menyampaikan pemerintah Arab Saudi menjamin semua biaya perawatan para korban. Sebelumnya pemerintah Arab Saudi menyalahkan angin kencang yang mematahkan kren itu. Saat ini di banyak sisi kota Mekah sedang dilakukan pembangunan, termasuk Masjidil Haram yang diperluas dan diperbaiki. أولا نتفقد ما حدث وما صار وكيف نعيد التعمير مرة ثانية. الشيء الآخر أن أكون مع المواطنين فيما هم فيه الشيء وأعزي الشهداء. نقول نرجو من شر المغفرة والرحمة
وأقول هذه الدولة في خدمة البيتين الحرمين الشريفين ويشرف ملكها يخلي الحرمين الشريفين وهذا بعد بإذن اليوم الحمد لله يجعل مكة تهمنا قبل أي مكان في الدنيا كلها يوم المنورة وسنعمل ونحقق في أسباب الأمور دي كلها وبعد ذلك يعني للمواطنين الحقائق كلها إن شاء الله. Sementara itu, keluarga korban tewas akibat insiden jatuhnya alat berat di Masjidil Haram Mekah menggelar tahlilan di tanah air. Seperti yang dilakukan di Medan, Sumatera Utara, keluarga korban mulai menggelar tahlilan. Sementara di daerah lain, keluarga korban juga mendapat ungkapan bela sungkawa dari kerabat. Keluarga korban kren jatuh di Makkah, asal Desa Mabar, Kecamatan Medan, Sumatera Utara menggelar tahlilan. Tidak hanya mendoakan keluarga, warga juga bersama-sama mendoakan agar semua jemaah haji asal Indonesia diberi perlindungan dan keselamatan. Salah satu anak korban menyatakan sempat berkomunikasi dengan ibunya di malam sebelum kejadian. Tadi pagi baru dikabari sama Ustadz mama yang ada di Mekah, kalau mama udah nggak ada. Suasana duka juga menyelimuti kediaman Iti Rasti Darmini, asal Lembang, Jawa Barat. Anak kedua korban, Arbani Sodik, tampak terpukul saat menerima ucapan bela sungkawa dari kerabat dan tetangga yang mengunjungi rumah keluarga korban. Dua calon haji yang mengalami luka dalam insiden jatuhnya kren adalah Rosnalang Kakobaba dan Norma Latang Kulase, warga Somba Opu, Goa, Sulawesi Selatan. Korban mengalami luka di bagian kepala dan kaki akibat tertimpa reruntuhan material gedung. Panitia penyelenggara ibadah haji embarkasi Surabaya menginformasikan dua calon haji asal Jawa Timur mengalami luka saat insiden jatuhnya alat berat di Masjidil Haram. Dua warga Surabaya itu kini dirawat di Rumah Sakit Makkah. Tim Liputan Kompas TV. Untuk para korban tewas, pemerintah memastikan akan menyempurnakan ibadah haji korban sesuai syariat Islam. Sejumlah korban juga akan dimakamkan di Mekah. Untuk setiap jemaah haji yang wafat, ya, pemerintah berkewajiban untuk membadalkan, ya, membadalkan artinya menggantikan seluruh proses ibadah hajinya, sehingga dia dianggap sudah melaksanakan ibadah haji, ya. Kemudian pertanyaan kedua mengenai ini Pak, apa dibawa dimakamkan? Untuk pemakaman bagi mereka yang wafat ya pada peristiwa ini atau mereka yang wafat juga pada hari-hari berikutnya itu akan dimakamkan di daerah namanya Saraya, ya, wilayah masih masuk kota Mekah. Menanggapi korban calon haji dari tanah air di Mekah, Arab Saudi, Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa mengatakan yakin pihak pemerintah Arab Saudi memberi penanganan yang baik terhadap para korban. Saat ini semua penanganan dari Indonesia dilakukan oleh Kementerian Agama, termasuk asuransi bagi jemaah haji. Mudah-mudahan mereka sudah dicatat niat menjadi tamu Allah. Meskipun mereka belum sampai ke Arafah, dan semuanya husnul khotimah. Dan ini sebetulnya bagian dari global warming, cuaca ekstrim. Saya rasa dengan berbagai variannya, ini kan ada petirnya, kemudian ada anginnya, jadi ini implikasi dari global warming bisa terjadi di mana saja. Yang mereka wafat di lingkaran Ka'bah mereka, jadi mudah-mudahan